Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Rizky Ariga, NPM saya 199300077. Nama saya Diki Chandra NIM 19330078. Nama saya Setia Dikasari, NPM 19330079. Perkenalkan, nama saya Jana Aulia, NIM 19330080. Perkenalkan, nama saya Rifi Tantia, NIM 19330081. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini. Yang pertama ada tablet vitamin C. Kita gunakan sebagai bahan uji. Lalu selanjutnya ada Aquades. Kita gunakan sebagai bahan pelarut. Lalu amilum kita gunakan sebagai bahan reagen yang pertama. Selanjutnya lampu ukur digunakan untuk mengencerkan larutan atau membuat larutan. Selanjutnya buret digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen selama praktikum berlangsung. Selanjutnya ada titrasi digunakan sebagai tempat titran. Selanjutnya ada potasium iodet digunakan sebagai zat pengoksidasi, juga sebagai zat tambahan pada praktikum kali ini. Selanjutnya yaitu potasium iodid digunakan untuk menyiapkan emulsi, juga sebagai zat tambahan pada praktikum kali ini. Selanjutnya asam sulfat digunakan untuk pengaksuran keasaman atau pH, juga sebagai zat tambahan pada praktikum kali ini. Selanjutnya ada larutan iodin digunakan untuk mengetahui apakah bahan makanan tersebut mengandung zat amilum atau zat mati. Selanjutnya ada aluminium digunakan sebagai penutup Erlenmeyer atau tabung reaksi. Selanjutnya ada larutan vitamin C digunakan sebagai bahan reagen yang ketiga. Selanjutnya ada Erlenmeyer digunakan untuk mencampurkan atau melarutkan bahan padat dengan suatu pelarut. Baiklah, di sini saya bersama teman saya akan menjelaskan bagaimana SOP atau standar operasional prosedur dalam praktikum kali ini. Yang pertama yaitu siapkan sampel, siapkan tablet vitamin C, lalu dilarutkan dalam 200 ml air. Yang kedua yaitu persiapan reagen. Di sini kita akan membuat 3 reagen. Yang pertama yaitu adalah 1% amilum. Caranya yaitu larutkan 0,5 gram amilum dalam 30 ml Aquades yang telah dipanaskan hingga hampir mendidih. Lalu pindahkan ke dalam labu ukur 50 ml, lalu tambahkan Aquades dan campur sampai merata. Selanjutnya yaitu reagen 2. Di sini kita larutkan 5 gram Ki dengan 0,268 gram dari KiO3, lalu dilarutkan dalam 200 ml Aquades. Lalu pindahkan ke labu ukur 500 ml dan tambahkan Aquades hingga tanda batas. Nah, setelah merata, larutan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer dan sekarang larutan siap untuk dilakukan titrasi. Selanjutnya yaitu ada reagen ketiga, kita buat larutan standar vitamin C. Caranya yaitu larutkan 0,250 gram vitamin C dalam 100 ml Aquades. Setelah itu pindahkan ke dalam labu ukur 250 ml dan tambahkan juga Aquades hingga tanda batas. Terakhir, kita membuat standar fixing dengan cara melakukan 15 ml larutan standar vitamin C ke dalam Erlenmeyer 150 ml dan tambahkan 4 ml amilum 1%. Isi buret dengan larutan iodin yang telah disiapkan sesuai kebutuhan. Dan jangan lupa catat volume awal dan lakukan titrasi sampel sampai akhir dan sampai berwarna biru. Ketiga, titrasi.
Melakukan titrasi, analis sampai dengan cara masukkan 25 ml sampel cair ke dalam Erlenmeyer 250 ml, lalu tambahkan amilum 1% ke dalam. Lakukan titrasi dengan larutan iodin dengan mencapai titik akhir titrasi sampai berwarna biru. Yang keempat, perhitungan. Hitung volume rata-rata larutan dibagi iodium yang digunakan. Oke, pada vitamin C dipanaskan dalam 1 jam, pada suhu 40 derajat Celcius, serapan dalam 1 jamnya yaitu 30,475, 27,663, 26,773, dan 26,592 dengan rata-rata yaitu 27,875. Pada suhu 50 derajat Celcius, serapan dalam 1 jamnya yaitu 25,703, 19,527, dan 15,200 dan rata-ratanya yaitu 20,143. Pada suhu 60 derajat Celcius, serapan dalam 1 jamnya yaitu 17,308, 14,941, dan 13,720 dan rata-rata yaitu 15,323. Dan pada vitamin C dipanaskan dalam waktu 5 jam, pada suhu 40 derajat Celcius, serapan dalam 5 jam yaitu 32,300, 30,252, 27,175, dan 26,978 dengan rata-rata yaitu 29,176. Pada suhu 50 derajat Celcius, serapan dalam 5 jam yaitu 32,860, 28,176, dan 24,300 dengan rata-ratanya yaitu 28,445. Dan pada suhu 60 derajat Celcius, serapan dalam 5 jamnya yaitu 33,350. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang serapan vitamin C pada waktu 1 jam. Untuk suhu yang 40 derajat itu LAN 30,475 sama dengan 3,41, LAN 27,663 sama dengan 3,32, untuk LAN 26,773 sama dengan 3,28, LAN 26,592 sama dengan 3,28. Dan lalu semua hasil itu ditambahkan menjadi 13,29 dan dibagi 4, yaitu 3,32 hasilnya. Untuk suhu yang 50 derajat Celcius, LAN-nya 25,703 sama dengan 3,24, LAN 19,527 sama dengan 2,97, LAN 15,200 sama dengan 2,72, lalu hasilnya itu ditambahkan menjadi 8,93 dibagi 3 dan hasilnya 2,97. Untuk yang suhu 60 derajat, LAN 17,308 sama dengan 2,85, LAN 14,941 sama dengan 2,70, LAN 13,720 sama dengan 2,61, lalu semua hasil itu ditambahkan menjadi 8,16 dibagi 3 dan hasilnya 2,72. Oke, dan pada serapan vitamin C pada waktu 5 jam dan suhu 40 derajat Celcius itu LAN 32,300 dan LAN 30,252 sama dengan 3,40, LAN 27,175 hasilnya 3,30, dan LAN 26,978 hasilnya 3,29 dan hasilnya itu ditambahkan menjadi 13,46 dibagi 4 sama dengan 3,36. Untuk suhu yang 50 derajat, LAN-nya itu 32,800 sama dengan 3,49, LAN 28,176 sama dengan 3,33, dan LAN 24,300 sama dengan 3,19 dan hasilnya itu ditambahkan menjadi 10,01 sama dengan dibagi 3 sama dengan 3,33. Untuk 60 derajat Celcius, LAN-nya itu 33,390 sama dengan 3,50, LAN 31,238 sama dengan 3,44, dan LAN 28,150 sama dengan 3,33 dan hasilnya itu ditambahkan dan dibagi 3 menjadi 3,42. Terima kasih.